Halo semua, nama saya Wika Nandayana Narendro. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 10 02 SAKP 016. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini, kami akan membahas tentang pertemuan 11, yaitu mengenai merekonstruksi teks laporan. Sebelum itu, perlu kami tegaskan bahwa materi ajar yang akan kami bahas adalah merekonstruksi teks laporan, di mana menurut KBBI suatu kata yang ada kata re-nya itu berarti biasanya ada terjadi pengulangan, di mana kita bukan hanya mengkonstruksi dari awal, tapi kita merekonstruksi, yaitu kita mengkonstruksi ulang laporan tersebut. Nah, kedua kata ini walaupun agak terdengar sama, ternyata ada perbedaannya. Kalau mengkonstruksi itu dia lebih fokus pada mengatur atau menyusun data, menganalisis hasilnya, terus bisa juga membuat kesimpulan dan lain-lain. Jadi intinya itu laporannya belum ada, kita cuma ada data dan lain-lain, tapi laporannya belum ada. Kemudian jadi kita buat sebagai sebuah tulisan, sebuah laporan. Nah, itu mengkonstruksi. Kalau misalnya merekonstruksi, itu kita bakalan lebih fokus kepada memperbarui, memperbaiki. Terus kalau misalnya ada kata-kata atau struktur yang kurang jelas, itu kita ubah agar lebih efektif atau efisien dan lain-lain. Jadi itu lebih ke istilahnya merevisi dari laporan yang sudah ada, kita revisi lagi biar kualitasnya lebih bagus. Seperti yang kita ketahui, laporan yang kita buat ini nantinya akan dibaca oleh seseorang. Maka dari itu, laporan yang kita buat tidak boleh asal-asalan, harus ada kualitasnya. Tapi kita sendiri tahu kalau misalnya kita itu manusia, kadang walaupun kita merasa seteliti apapun, kadang suka ada kesalahannya. Nah, disinilah letak dimana peran dari merekonstruksi teks laporan ini lebih bersinar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ayu Nurhaliza dari kelompok 10, ingin menjelaskan tentang merekonstruksi teks laporan. Jadi, merekonstruksi teks laporan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah merekonstruksi teks laporan secara bersama-sama, dan yang kedua adalah merekonstruksi teks laporan secara. Apa sih merekonstruksi teks laporan? Merekonstruksi teks laporan adalah menyusun kembali teks tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi dengan tetap mempertahankan struktur teks dan genre mikro yang ada. Di sini ada tata cara dalam mengungkapkan hasil rekonstruksi sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan teks laporan untuk dilakukan rekonstruksi, dan yang kedua adalah bacalah teks laporan teks itu dengan teliti dan pahamlah struktur teks beserta isinya. Dan yang ketiga adalah ringkaslah tahapan demi tahapan pada struktur teks itu dengan kalimat-kalimat sendiri, tetapi tidak mengubah isinya dan genre mikro yang ada. Dan yang keempat adalah rangkailah ringkasan dari setiap tahapan-tahapan itu menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah periksa kembali apakah rangkaian ringkasan itu sudah disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Oke, selanjutnya adalah membangun teks laporan secara bersama-sama. Membangun teks laporan secara bersama-sama yaitu mengkonstruksi teks laporan bersama-sama dapat dilakukan dengan melibatkan tim atau rekan penelitian lainnya. Dan di sini ada langkah-langkah teks laporan secara bersama-sama. Yang pertama adalah koordinasi. Apa sih koordinasi? Koordinasi yaitu tentukan tujuan rekonstruksi laporan dan jadwal pertemuan
untuk melakukan kolaborasi. Dan yang kedua adalah pembagian tugas, yaitu bagilah tugas-tugas antara anggota tim. Misalnya, satu orang bertanggung jawab untuk meninjau struktur laporan, sementara yang lainnya fokus pada revisi atau penambahan informasi baru. Dan yang ketiga adalah diskusi. Diskusikanlah bersama-sama tentang masalah-masalah yang ditemukan dalam laporan, termasuk kelemahan, kekurangan, atau area yang perlu diperbaiki. Dan yang keempat adalah saran dan masukan, yaitu berikan saran dan masukan satu-satu sama lain untuk meningkatkan kualitas laporan, dan diskusikan ide-ide baru dan bagikan perspektif Anda untuk mencapai konsensus. Dan yang kelima adalah penerapan perubahan, yaitu setelah mendiskusikan semua perubahan yang diperlukan, terapkan perubahan tersebut ke dalam laporan. Dan yang keenam adalah pengeditan bersama-sama, yaitu lakukan pengeditan bersama-sama baik secara langsung ataupun secara daring untuk memperbaiki tata bahasa, kesalahan, dan kesalahan lainnya. Dan yang terakhir adalah review akhir, yaitu lakukan review akhir bersama-sama untuk memastikan bahwa semua perubahan telah diterapkan dengan benar dan bahwa laporan terlihat kohesif. Kali ini saya akan membahas tentang membangun teks laporan secara sendiri. Ketika kita ingin merekonstruksi teks laporan secara sendiri, memerlukan beberapa langkah. Yang pertama adalah kita evaluasi dulu laporan yang sudah ada yang akan kita rekonstruksi. Kita harus tinjau kembali, kita tinjau ulang laporannya dengan kritis. Identifikasi kelemahannya, apa kesalahannya, kekurangannya, itu harus kita ketahui dulu. Kemudian tahap kedua adalah perencanaan. Buat rencana tentang bagaimana kita akan merekonstruksi laporannya. Tentukan dulu mau ditambahkan informasinya atau mengubah strukturnya atau mau memperbaiki kesalahannya gimana. Yang ketiga itu adalah revisi. Mulai deh direvisi apa yang diperlukan. Kalau misalnya ada kesalahan kata itu diperbaiki, kesalahan struktur kalimat yang agak kurang jelas diperjelas, atau penyampaian informasinya yang ambigu diperjelas lagi. Kemudian yang keempat ini sifatnya opsional, yaitu penambahan informasi. Jika diperlukan, kalau misalnya ada informasi baru yang awalnya kita tidak ada di laporan tapi bisa kita tambahkan, itu bisa kita tambahin asal relevan. Kemudian setelah itu kita harus lakukan pengeditan. Melakukan pengeditan terakhir untuk memastikan konsistensinya, kejelasannya, dan ketepatan informasi dalam laporan. Apakah sudah sesuai dengan flow-nya? Kemudian kita melakukan penyusunan kembali. Ubah struktur laporan agar membuatnya lebih logis dan mudah dipahami jika perlu. Yang terakhir adalah peninjauan akhir. Kita baca ulang laporannya secara keseluruhan. Pastikan kalau semua perubahan telah diterapkan dengan baik dan laporan terlihat profesional. Proses ini membutuhkan pemikiran kritis, ketelitian, kemampuan untuk menyusun kembali informasi dengan efektif dan jelas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan merekonstruksi teks laporan. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu merekonstruksi teks laporan bisa membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan gramatikal, menyederhanakan kalimat-kalimat yang rumit, menambahkan detail yang dibutuhkan, dan menghapus informasi yang tidak relevan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas laporan secara keseluruhan.
Selanjutnya, merekonstruksi teks laporan penting karena dapat membantu memperjelas informasi, menyusunnya dengan urutan yang lebih logis, dan meningkatkan kejelasan serta kecepatan pesan yang disampaikan.